ini pembelajaran teknik pemesinan CNC dilaksanakan di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan. Jumlah siswa yang hadir dibatasi agar dapat menjaga jarak. Siswa yang hadir di sekolah wajib menggunakan masker atau penutup wajah dan membersihkan telapak tangan menggunakan hand sanitizer. Inilah siswa yang mengikuti pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Mereka adalah tutor sebaya. Mereka akan menjadi tutor bagi kelompok belajarnya masing-masing. Materi pelajaran yang akan dipelajari oleh tutor sebaya ialah siklus pembubutan memanjang untuk pekerjaan pengkasaran pada diameter dalam benda kerja. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu memahami dan menerapkan pemrograman mesin bubut CNC menggunakan siklus pembubutan memanjang untuk pekerjaan pengkasaran pada diameter dalam benda kerja. Siswa juga dapat mendemonstrasikan dan mensimulasikan pemrograman mesin bubut CNC menggunakan siklus pembubutan memanjang untuk pekerjaan pengkasaran pada diameter dalam benda kerja. Siswa membaca handout dan melakukan tanya jawab tentang fungsi G71 dan format program G71 yang diterapkan dalam pembubutan diameter dalam benda kerja. Siswa membaca dan memahami gambar kerja serta mencermati petunjuk pembuatan program G71 untuk pembubutan diameter dalam benda kerja. Dari gambar kerja yang diberikan dapat diketahui bahwa diameter benda kerja adalah 100 mm, panjang benda kerja adalah 100 mm. Selanjutnya di bagian dalam benda kerja akan dilakukan pembubutan kontur. Sebelum dilakukan pembubutan kontur akan diawali dengan pengeboran yang dimaksudkan untuk memberi jalan masuk bagi pahat dalam ketika melakukan pembubutan kontur. Siswa mulai menulis program secara manual di lembar penulisan program yang telah disediakan. Pada bagian program awal ditulis G50 untuk memberi batasan kecepatan maksimum spindle sebesar 1000 rpm. G28 adalah perintah menggerakkan pahat menuju ke titik nol mesin. T0101 adalah perintah memanggil pahat bubut yang terpasang di rumah pahat nomor 1 menggunakan offset nomor 1. Penulisan program dilanjutkan untuk pembuatan program pembubutan muka. Pada baris awal, baris program untuk mengatur kecepatan putar spindle berubah atau dinamis mengikuti diameter benda kerja. Besar kecepatan spindlenya adalah 580 rpm dengan putaran searah jarum jam. Ditulis pembatalan kompensasi pahat menggunakan kode G40. Pahat digerakkan secara cepat menuju ke titik koordinat X110 Z0. Titik koordinat X110 Z0 adalah titik awal sebelum dilakukan proses pembubutan muka. Cairan pendingin diaktifkan dengan kode M08. Pahat diperintahkan bergerak menyayat menuju ke titik X-2 Z0, artinya pahat bergerak menuju ke titik pusat benda kerja dengan kecepatan pemakanan sebesar 1 mm per putaran. Selanjutnya baris program pembatalan kompensasi pahat G40 dan pahat diperintahkan bergerak menjauh sejauh 5 mm di sebelah kanan benda kerja dengan perintah G00 X0 Z5. Baris program berikutnya adalah menonaktifkan atau mematikan cairan pendingin dengan kode M09. Pahat diperintahkan bergerak menuju titik nol mesin dengan perintah G28, diikuti dengan perintah pembatalan offset pahat yang terpasang di rumah pahat nomor 1 dan ditutup dengan M01. Pemberian kode M01 ini bersifat pilihan atau opsional dengan catatan tombol stop pada mesin diaktifkan. Apabila tombol stop pada mesin tidak diaktifkan, maka kode M01 tidak akan dieksekusi atau diabaikan. Fungsi M01 bertujuan untuk memberi waktu bagi operator mesin apabila diperlukan. Menulis program untuk pekerjaan pengeboran. Pada baris awal ditulis pemanggilan mata bor yang terpasang di rumah pahat nomor 3 menggunakan offset nomor 6. Baris program berikutnya adalah mengatur parameter kecepatan putar spindle diatur tetap sebesar 250 rpm dengan putaran searah jarum jam. Mata bor diperintahkan bergerak mendekat ke titik koordinat X0 Z1, artinya ujung mata bor berada di sebelah kanan titik pusat benda sejauh 1 mm.
Selanjutnya menulis baris program G74. Pada baris awal program G74 diatur parameter gerakan mundur mata bor sejauh 5 mm. M08 adalah fungsi program untuk mengaktifkan cairan pendingin. Fungsi M08 ini tidak termasuk dalam format program utama G74. Baris kedua program utama G74 ditulis Z-110, berarti titik koordinat akhir pengeboran. Ki 5000 adalah satu langkah gerakan pengeboran sedalam 5 mm karena parameter Ki dinyatakan dalam satuan mikron. Kemudian besar pemakanan selama pengeboran adalah 5 mm per putaran. Ditulis baris program M09 untuk mematikan cairan pendingin. Mata bor digerakkan menuju ke titik 0 mesin, diikuti dengan pembatalan alat potong yang terpasang di rumah pahat nomor 3, ditutup dengan M01. Penulisan program pembubutan rata kasar arah memanjang menggunakan kode G71. Baris awal ditulis pemanggilan pahat yang terpasang di rumah pahat nomor 6 menggunakan offset nomor 9. Kecepatan putar spindle diatur dinamis atau berubah mengikuti diameter benda kerja. Kecepatan putar spindlenya adalah 180 rpm dengan putaran searah jarum jam. Pahat diperintahkan bergerak tanpa menyayat menuju ke titik awal sebelum dilakukan proses siklus pembubutan rata kasar. Kemudian menulis program utama G71 terdiri dari dua baris program. Yang pertama adalah G71 U1. Parameter U1 adalah parameter untuk kedalaman penyayatan sebesar 1 mm. R1 adalah parameter jarak gerakan mundur pahat atau retrak pahat sebesar 1 mm. M08 adalah fungsi untuk mengaktifkan cairan pendingin, meskipun M08 ini tidak termasuk di bagian program utama G71. Baris kedua program utama G71 ditulis P500 adalah parameter untuk memanggil program awal subrutin yang berada di nomor blok 500. Ki600 adalah memanggil blok akhir program subrutin yang berada di nomor blok 600. U-0,1 adalah kelebihan ukuran diameter yang disisakan untuk pekerjaan penyelesaian akhir sebesar 0,1 mm, sementara W0 adalah kelebihan ukuran panjang yang disisakan. Dalam hal ini tidak akan disisakan ukuran panjang untuk pekerjaan penyelesaian akhir. Selama program G71, besar kecepatan pemakanan adalah 1 mm per putaran. Menulis program subrutin menggunakan metode absolut. Selanjutnya program subrutin akan disebut dengan program sub. Pada baris awal ditulis N500. N500 adalah nomor blok awal program sub. Ditulis 500 sama dengan parameter P yang ada di program utama G71. Dilanjutkan dengan pembatalan kompensasi pahat. G00X85Z2 pahat diperintahkan bergerak cepat tanpa menyayat menuju titik X85Z2. Baris program berikutnya adalah baris program yang berisi perintah penyayatan mengikuti titik-titik koordinat yang ada di benda kerja. Titik-titik koordinat tersebut membentuk kontur akhir dari benda kerja yang dibubut. Dan di baris akhir program sub ditulis N600. Angka 600 ini ditulis sama dengan parameter Ki yang ada di baris utama program G71. Dilanjutkan dengan pembatalan kompensasi pahat G40 dan pahat diperintahkan bergerak secara cepat tanpa menyayat menuju titik koordinat X30Z5. Penulisan program pembubutan rata untuk penyelesaian akhir menggunakan kode G70. Kode program G70 terdiri dari satu baris program, yaitu G70 P500. P500 adalah parameter untuk memanggil nomor blok awal program sub berada di nomor blok 500, dan Ki600 adalah parameter untuk memanggil nomor blok akhir program sub berada di nomor blok 600. Selama penyayatan G70, besar pemakanannya adalah 0,05 mm per putaran dan menggunakan cairan pendingin dengan kode M08. Bagian akhir penulisan program akan ditutup dengan program akhir. Baris programnya ialah G28. Pahat bubut diperintahkan bergerak menuju ke titik 0 mesin. Kemudian dilakukan pembatalan offset pada pahat bubut yang terpasang di rumah pahat nomor 6.
M05 program berhenti, M09 cairan pendingin dinonaktifkan atau dimatikan, ditutup dengan M30 program selesai. Siswa membuka menu tool parameter, memilih pahat bubut dan menempatkannya di rumah pahat nomor 1, memilih pahat bubut dalam dan memasangnya di rumah pahat nomor 6, memilih mata bor diameter 22 mm dan menempatkannya di rumah pahat nomor 3. Siswa membuka kembali menu editor kode CNC dan menekan tombol mulai. Selama proses simulasi berlangsung, gerakan pahat bubut dilukis menjadi garis lintasan pahat atau yang dikenal dengan istilah toolpath. Saat ini mesin sedang mengeksekusi baris program untuk pembubutan muka. Kemudian pahat bergerak menjauh dari benda kerja. Pergantian alat potong dari pahat menjadi mata bor berada di area yang aman. Mata bor bergerak mendekat ke benda kerja, lalu melakukan satu gerakan pengeboran, diselingi dengan gerakan mundur mata bor atau retrak, satu langkah pengeboran sedalam 5 mm, gerakan mundur mata bor sejauh 5 mm, gerakan pengeboran dengan penarikan mundur mata bor dilakukan secara berulang-ulang hingga mencapai kedalaman akhir pengeboran. Mata bor bergerak menjauh dari benda kerja, berganti menjadi pahat bubut dalam. Eksekusi program berikutnya ialah pembubutan diameter dalam benda kerja menggunakan siklus G71. Pahat bergerak menyayat secara kasar ke arah memanjang dengan kedalaman pemakanan sebesar 1 mm dan kecepatan pemakanan 1 mm per putaran. Garis yang berwarna hijau adalah garis lintasan pahat ketika melakukan gerakan penyayatan. Sedangkan garis lintasan pahat berwarna merah muda adalah gerakan pahat tanpa penyayatan. Penyayatan kontur memanggil baris program sub nomor 500 hingga baris program sub nomor 600. Penyayatan kontur membentuk kontur benda kerja, yaitu lubang berdiameter 85 mm dengan kedalaman 20 mm, lubang berdiameter 65 mm dengan kedalaman 15 mm. Selanjutnya lubang tirus berdiameter besar 65 mm, diameter kecil 22 mm, dan panjang tirus 25 mm. Hasil penyayatan kasar masih menyisakan kelebihan ukuran diameter sebesar 0,1 mm, maka kelebihan ukuran ini akan dibubut penyelesaian akhir dengan kecepatan pemakanan sebesar 0,05 mm per putaran. Proses simulasi pembubutan benda kerja telah selesai. Siswa membuka menu Part Dimension untuk memeriksa dimensi benda kerja. Tombol D di layar sebelah kanan dipakai untuk memeriksa diameter benda kerja. Sedangkan tombol L di bagian sebelah kiri dipakai untuk memeriksa kedalaman lubang atau kedalaman kontur benda kerja. Siswa memberi pendapat tentang kesimpulan materi program G71 yang telah dipelajari. Program G71 dapat digunakan untuk siklus pembubutan diameter dalam, diawali dengan pengeboran untuk membuat lubang sebagai jalan masuk pahat bubut dalam. Siswa yang mengikuti pembelajaran di sekolah akan bertindak sebagai tutor sebaya bagi kelompok belajarnya masing-masing yang terdiri dari 4 hingga 5 orang. Lokasi belajar kelompok dipilih dengan memperhatikan jarak dan kemudahan yang mampu dijangkau oleh seluruh anggota kelompoknya. Selain itu, pembelajaran di luar sekolah juga menerapkan protokol kesehatan. Semoga video ini bermanfaat bagi siswa yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Terima kasih, sampai jumpa kembali.